menyampaikan materi pada mata kuliah ulumul Quran yang berjudul mukjizat. Ya, apa itu arti mukjizat? Mukjizat ialah sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang berupa Al-Quran Al-Karim yang digunakan untuk menantang orang-orang yang tidak percaya bahwa beliau Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun macam-macam mukjizat, yang pertama yaitu mukjizat yang bersifat material yang pertama ya, yakni dapat dicerna oleh panca indera namun melawan hukum alam. Mukjizat yang bersifat ini sering diturunkan sebelum masa Nabi Muhammad SAW, seperti pada masa Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Isa dapat menghidupkan kembali orang mati. Melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam dapat dicerna oleh panca indera manusia. Tetapi secara logika hal ini sangatlah mustahil ya, tidak mungkin dan melawan hukum alam. Yang kedua ada mukjizat yang bersifat rasional ya. Mukjizat yang bersifat rasional yaitu dapat dicerna melalui daya nalar. Setiap manusia menerima sesuai dengan kemampuan nalar dan kemampuannya untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Menurut Imam Suyuti bahwa sebagian besar mukjizat yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu berbentuk rasional karena kecerdasan dan kesempurnaan pemahaman mereka. Jadi syariat ini pun akan tetap abadi pada lembaran sejarah umat manusia sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran dispesifikasikan dengan mukjizat akal yang abadi. Tujuannya agar dapat dilihat oleh mereka yang mempunyai penalaran. Kemudian ada 3 segi kemukjizatan pada Al-Quran. Yang pertama ada segi bahasa. Yang pertama segi bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona karena kehalusan ungkapan bahasanya itu membuat di antaranya mereka itu masuk Islam. Seperti masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam itu dikarenakan membaca petik-petikan ayat-ayat pada Al-Quran. Yang kedua ada segi ilmiah ya. Yang kedua, yang artinya para pakar selalu berusaha meletakkan metodologi ilmiah untuk mengikuti rantai fenomena-fenomena yang saling berkaitan dalam kehidupan dan di alam semesta ini. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyeru manusia untuk melakukan riset dan belajar ya, sebagaimana tercantum pada surat Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ada segi tasyrik
Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma, sopan santun, undang-undang, politik, terus ekonomi, sosial, ya, serta hukum-hukum dalam ibadah. Tentang akidah, Al-Quran mengajak kita, ya, umat manusia seluruhnya di dunia ini pada akidah yang suci, ya, bersih dan tinggi tentunya, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar, yang mempunyai segalanya, ya, tidak ada yang menandinginya, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Baik, itu tadi materi mujizat pada Al-Quran, ya, yang dapat saya sampaikan. Ya, yang pertama tadi ada mujizat berupa material, yang kedua rasional menurut Imam Suyuti, dan yang selanjutnya 3 segi kemujizatan pada Al-Quran. Yang pertama ada segi bahasa, segi ilmiah, dan segi tasyrik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.